Malam ini aku ingin memimpikan ibu. Datanglah ibu, aku mohon. Aku ingin bermimpi bersama ibu. Ibu tahu, Nak. Ibu juga tahu kau mencemaskan Silvestre. Aku menyayanginya. Aku ingin dia cepat sembuh. Dia tidak akan meninggal kan? Dia tidak akan ke surga kan? Malaikatku, hanya Tuhanlah yang tahu. Tapi kau harus yakin dan percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Peradaban kuno mengaitkan proses penyembuhan ajaib dari kura-kura. Bagi mereka, kaldu kura-kura itu mampu menyembuhkan orang yang paling sakit sekalipun. Ini adalah Florentina. Kita akan tinggalkan dia di meja agar kalian bisa memberikan inspirasi dan membuat karangan yang indah. Ingat baik-baik ya, suster kepala yang akan menentukan siapakah yang terbaik. Dan hadiahnya adalah kura-kura ini. Kalian bisa mulai. Bagaimana keadaanmu? Buruk. Sangat buruk. Rumah pasti berantakan kan? Lupakan dulu sekarang. Tugasmu sekarang adalah istirahat dan cepat pulih. Kami sangat sayang padamu. Kami sangat membutuhkanmu, Silvestre. Bagaimana kondisi Silvestre? Diagnosa Andres sangat buruk. Astaga. Kasihan Silvestre. Kami semua sangat sayang padanya. Dia bagian dari keluarga. Bagaimana keadaannya? Tidak begitu baik. Dia ingin bicara denganmu. Noe, aku harus ke sekolah. Aku rasa kalau Silvestre melihat Dulce Maria, dia akan terhibur. Ya, kau benar. Aku akan tunggu di sini. Bagaimana keadaanmu, Silvestre? Begitulah, Pastor. Estefania bilang kau ingin bertemu aku. Jika orang dalam keadaan sepertiku, pasti ingin bertemu dengan Pastor tentunya. Maksudmu apa? Pastor Gabriel, aku sangat sekarat. Aku sedang sekarat. Kau tidak akan apa-apa. Itu kata dokter. Rasanya buruk sekali. Kau cuma sakit, tapi kau akan segera sembuh. Baiklah. Pastor, aku ingin mengakui dosa. Akan aku terima, karena aku tidak bisa menolak orang yang menginginkannya. Jadi kulakukan. Tapi itu bukan karena kau sekarat. Siapa yang sudah selesai membuat karangan? Sudah, suster. Karanganku bagus. Karanganku lebih lucu. Baiklah, karena kalian sudah menyerahkan tugas, kalian sekarang bisa istirahat dulu. Tapi cepat, jangan selamban kura-kura ya. Kalian mengerti? Selesai. Ini Ayo, cepat. Letakkan saja di sini. Ayo. Sudah siap, suster. Terima kasih. Terima kasih sayang, terima kasih. Sama-sama. Ayo, terima kasih. Katakan bagaimana karyamu? Karangan paling kura-kura yang pernah aku tulis di dalam hidupku. Aku mau ketemu Paman Pasqua
untuk memberikan cookies yang sudah aku janjikan. Tenang saja, tidak apa-apa. Kondisi Silvestre parah? Iya, suster kepala. Dokter tidak begitu optimis. Jika terus seperti ini, mungkin dia harus dioperasi. Aku turut prihatin. Kami sangat mencemaskannya. Masuklah. Permisi, suster kepala. Selamat pagi, Nona Estefania. Apa kabar, Cecilia? Aku baik, terima kasih. Ini karangan tentang kura-kura, suster kepala. Permisi. Aku harus baca dan menilai tugas anak-anak. Silakan, suster kepala. Anak-anak kelas 1, mereka ikut lomba mengarang. Dan hadiahnya adalah Florentina si kura-kura. Paman Pascual! Paman Pascual! Dulce Maria. Ini yang kujanjikan. Ketika paman buatkan aku pengeras suara karton. Itu adalah cookies pikan. Aku buat dengan resep ibuku. Wah, pasti enak rasanya ya. Paman tahu tentang lomba kura-kura? Iya, tahu. Semoga tidak ada yang mengalahkanku. Aku sangat sayang Florentina. Paman tahu. Dulce Maria, paman tahu kau bisa menjaganya. Aku menulis karangan tentang semua yang kurasakan tentang dia. Tenang saja. Jika aku ungkapkan semua yang kau rasakan dari lubuk hatimu, yakinlah, suster kepala akan menyadari kalau kaulah yang berhak memelihara Florentina. Aku pamit. Dah, Paman Pascual. Ya, Dulce Maria, semoga berhasil. Tante rambut palsu. Halo, sayang. Tante mau menemuiku. Ya, Wajah Tante normal. Tante mencemaskan keadaan Silvestre. Dasar pelupa. Bagaimana kabar Paman Silvestre? Cukup parah, sayang. Tante tanya suster kepala untuk memberimu izin pergi bersama tante ke klinik. Mungkin kalau kau jenguk, dia akan terhibur. Ya, aku akan menjenguknya. Kembalilah ke kelasmu. Akan tante tunggu di sana. Iya, aku akan diberi hadiah atas karangan terbaikku. Doakan aku, Tante. Doakan aku. Tante doakan, sayang. Tante aku yang terbaik. Aku bagus. Perhatian. Besok aku pindah. Perhatian, jangan berisik. Di tangan suster ada semua karangan buatan kalian tentang kura-kura. Selamat pada semua usaha kalian. Karya terbaik tentang tema kura-kura ditulis oleh murid Dulce Maria Larios. Cakakai. Aku menang, Florentina. Baiklah. Baiklah, mari kita berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Pataleando hasta el final. La tortuga Ini hadiahmu, Dulce Maria. ser puntual. Terima kasih, Suster Kepala. Aku akan jaga dengan baik dan menyayanginya. Sangat sayang ya. Hah? Halo sayang. Halo, Paman. Boleh ketemu Paman Silvestre? Ya, nanti setelah Noe keluar. Ingat, sayang. Dia tidak boleh banyak bicara. Tante, apa dia sakit parah hingga bisa meninggal? Tidak, sayang. Kami semua ingin dia sembuh. Apa sudah diberi teh? Ya, sudah sayang. Syukurlah kau di sini.
Kau boleh masuk dulu, Samaria. Akan aku tunjukkan peliharaanku yang baru. Ayo. Ayo. Bagaimana menurutmu, Noe? Buruk sekali. Peradaban kuno mengaitkan proses penyembuhan ajaib dari kura-kura. Bagi mereka, kaldu kura-kura mampu menyembuhkan orang paling sakit sekalipun. Paman Silvestre. Paman Silvestre. Nona kecil, sedang apa di sini? Aku mau menyembuhkanmu. Mungkin agak sedikit terlambat. Tidak, lihat yang kubawa. Apa itu? Katakan. Florentina, si kura-kura kecil. Aku memenangkannya di sekolah. Orang-orang mengatakan bahwa Apa? kaldu kura-kura bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ini dia. Aku sayang padanya, tapi tidak apa-apa. Apa? Aku tidak mau paman meninggal. Ku berikan kura-kuraku agar paman sembuh. Ya Tuhan, aku berterima kasih pada Tuhan karena ada malaikat sepertimu. Anak kecil, kau malaikat bagiku. Aku tidak mau paman ke surga. Nona kecil, semoga kau diberkati Tuhan. Dulce Maria, Tante rambut palsu, bawalah Florentina. sayang, Paman Silvestremu akan sembuh. Dokter Andres berusaha sebisa mungkin menyembuhkannya. Tidak perlu mengorbankan kura-kuramu. Tidak ada yang menunjukkan kasih sayang sepertimu, Nona kecil. Dan berkat kasih sayangmu, Paman berjanji Paman akan berusaha untuk bisa sembuh Janji? dengan sepenuh hati. Aku baru terima fax dari Tuan Benitez. Silakan duduk. Terima kasih. Mustahil. Kami baru sepakat bahwa tanda tangan dokumen dilakukan di hari Kamis. Aku tahu, tapi Tuan Benitez ada acara lain dan dia menunda kedatangannya hingga hari Sabtu. Maaf, tapi percayalah, tanpa tanda tangan dari Tuan Benitez, persetujuan dagang tidak bisa diteruskan. Tidak ada yang bisa kita perbuat? Aku rasa tidak. Kau harus menunda kepulanganmu ke kota Meksiko. Jangan lupa, pesta ulang tahunku di hari Sabtu. Tentu saja tidak. Pasti pestanya meriah. Meriah? Tentu saja. Aku akan bersama ayahku. Tapi ayahmu belum pulang dari luar negeri. Ayah akan pulang hari Jumat. Kau yakin? Si Pirili. Kalau kau ditinggalkan selama 2 tahun, kenapa kali ini berbeda? Hei anak-anak, kenapa tidak main bersama yang lain? Benarkan, suster? Ayahku tidak akan mengabaikanku di hari ulang tahunku. Iya, tentu saja tidak. Lihat, Barbara. Ayahku akan bersamaku di pesta. Dia tamu istimewa. Baguslah. Ini akan jadi ulang tahun terbaik di hidupku yang kuimpikan.
Ya, Luciano, aku tahu itu urusan yang sangat penting. Tapi tolong katakan secepatnya agar aku tahu harus berbuat apa. Baiklah, aku tunggu teleponmu. Bagaimana Silvestre? Kau tahu, setelah ditengok Dulce Maria, dia agak terhibur dan memberinya semangat untuk kuat dan mengatasi sakitnya. Sekarang dia semakin membaik tiap harinya. Dia istirahat di kamarnya. Apa yang dikatakan si pengelana? Keadaan semakin rumit. Dia akan berusaha datang di hari Sabtu, tapi dia tidak yakin. Adikku dan bisnisnya. Kenapa kau jadi marah, Gabriel? Menurut Estefania, Luciano sangat ingin kembali. Aku sangat mengenal dia, Noe. Aku tahu dia mempersiapkan diri. Jadi menurutmu dia... Dia tidak akan datang. Tapi Dulce Maria sangat berharap dia mengundang banyak orang ke pestanya. Teman-teman sekelasnya, para suster, dan bahkan suster kepala. Dia bersemangat karena dia yakin ayahnya akan datang. Luciano tidak boleh mengabaikannya. Itu tidak manusiawi. Aku meminta kalian datang untuk memberitahu kalau aku sudah memutuskan. Keputusan tentang apa? Tentang ulang tahun putriku. Sayang sekali kalian tidak bisa bersama. Kata siapa kami tidak akan bersama? Tapi Pak... Tidak, Veronica. Aku akan kembali ke Meksiko. Atau lebih baik lagi, kita semua. Luciano tanda tangannya di hari Sabtu. Tidak akan ada tanda tangan. Jika Tuan Bermudez bilang dia punya acara, maka aku juga begitu. Dan ya, mengingat bahwa... kita tunda rapatnya di lain hari. Tuan Bermudez akan menolak. Dia harus mau menerimanya. Aku abaikan putriku selama 2 tahun, tapi kali ini tidak akan lagi. Kita akan kembali dengan penerbangan pertama di hari Jumat. Baik Pak, akan aku konfirmasi keberangkatannya. Telepon sepupuku untuk beritahu kepulanganku di tanggal yang tepat. Dan dia harus segera memberitahu Dulce Maria. Ikut aku, Cristobal. Kita harus menemui Santoskoy. Maaf mengganggu suster kepala, tapi aku ingin Dulce Maria mendengar kabar baiknya. Jangan khawatir, aku yakin anak itu akan sangat gembira. Akan ku minta mereka mengantarnya. Selamat pagi, aku kesini karena dengar suara bel. Jika tidak, aku tidak akan masuk. Iya, suster. Bisa tolong bawa anak itu kemari? Yang mana? Ya, keponakan Nona ini. Siapa lagi yang aku maksud? Tentu. Ada masalah apa? Masalahnya, aku beri perintah dan harus kau laksanakan. Pergi dan kembali bersama anak itu. Iya, suster kepala. Aku akan menjemput dia. Tuhan beri kesabaran padaku. Sabar. Aku kemari untuk memberitahu bahwa aku kembali ke kota Meksiko hari Jumat. Aku harus berada di sana tanpa cari alasan. Jangan terburu-buru memutuskan, mengingat ini melibatkan banyak orang, Luciano. Aku sama sekali tidak buru-buru memutuskan hal ini. Lalu kau sebut apa keinginan sesaatmu itu? Itu bukan keinginan sesaat. Apakah kau tidak sadar akibat dari perbuatanmu, Luciano? Tolonglah, jangan gunakan kata-kata buruk seperti itu. Kau bicara seolah kami akan melarikan diri. Kau mau meninggalkan saat-saat penting seperti ini? Ketika kami panggil Dewan Direksi dan ketika anggota terpenting mengganggu hari Sabtunya, kebetulan berada di tempat ini, Luciano. Bisa kita tunda sampai minggu depan atau... Tidak bisa, Luciano. Tolong jangan marah. Aku saja, Cristobal. Sudah aku katakan sebelumnya. Aku tidak peduli keinginan sesaat. Hari Sabtu adalah hari kunci dan kita tidak bisa menyerahkan pada kebutuhan pribadi saja. Pasti ada jalan keluar yang bisa mempertimbangkan kebutuhan pribadiku. Kau datang jauh-jauh untuk buat kesepakatan. Jika kau pergi, ini akan dibatalkan untuk selama-lamanya. Tante mendapat telepon dari Caracas. Ayahmu akan pulang di hari Jumat. Dia akan di sini untuk hari ulang tahunmu. Hore, aku senang sekali. Aku sayang tante rambut palsu. Jika orang sangat disayangi, tidak ada alasan untuk beresiko jatuh. Aku sangat gembira. Di tahun-tahun lalu, aku selalu diejek teman-temanku.
mereka juga kasihan karena ayahku tidak pernah bersamaku di hari ulang tahunku. Siapa yang mengingat itu sekarang? Sekarang ada ayah, tante rambut palsu. Ada ayah, ada ayah, ada ayah. Mengingat perayaanmu di hari Sabtu, maka kau harus minta izin untuk tidur di rumah di hari Jumat. Dengan begitu kau akan menunggu semua hadiahnya. Aku tidak peduli hadiah, suster kepala. Karena aku akan dapat hadiah terbaik bersama ayahku.